Nah, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke bab 3, untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan lebih bersemangat lagi dalam mengupload audio buku ke depannya. Terima kasih. Bab 3. Bangun kepercayaan dan hancurkan ketakutan. Teman-teman bermaksud baik ketika mereka mengatakan, itu cuma imajinasimu. Jangan khawatir, tidak ada yang perlu ditakutkan. Akan tetapi, Anda dan saya tahu bahwa jenis hiburan ini tidak pernah benar-benar berhasil. Komentar penghibur seperti ini mungkin memberi kita kelegaan dari ketakutan akut selama beberapa menit, atau mungkin beberapa jam. Tetapi bukan kesembuhan permanen dari ketakutan, dan hal ini tidak akan pernah membangun kepercayaan. Kita harus menghadapinya. Ketakutan itu nyata. Oleh karena itu, kita harus mengenalinya sebelum kita dapat menaklukkannya. Kebanyakan ketakutan sekarang ini bersifat psikologis. Kekhawatiran, ketegangan, rasa malu, panik, semua ini berakar dari imajinasi negatif yang salah penanganan. Akan tetapi, sekadar mengetahui tempat pembiakan ketakutan tidak menyembuhkan ketakutan. Jika dokter menemukan bahwa Anda mengidap infeksi di suatu bagian tubuh Anda, ia tidak berhenti di sini. Ia melanjutkan dengan pengobatan untuk menyembuhkan infeksi tersebut. Pengobatan kuno untuk itu cuma dalam pikiranmu, mengasumsikan bahwa ketakutan itu tidak ada. Tetapi, kenyataannya, ketakutan itu ada. Ketakutan itu benar-benar real. Ketakutan adalah musuh sukses nomor 1. Ketakutan menghentikan orang memanfaatkan peluang. Ketakutan meletihkan vitalitas fisik. Ketakutan benar-benar membuat orang sakit, menyebabkan gangguan organik, memendekkan umur. Ketakutan menutup mulut Anda ketika Anda sebenarnya ingin berbicara. Ketakutan, ketidakpastian, tidak adanya kepercayaan, menjelaskan mengapa kita tetap menderita resesi ekonomi. Ketakutan menjelaskan mengapa jutaan orang yang hanya mencapai sedikit dan menikmati sedikit. Sesungguhnya ketakutan adalah kekuatan yang ampuh dengan satu atau lain cara. Ketakutan menghambat orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari hidup ini. Ketakutan dari segala jenis dan ukuran adalah bentuk infeksi psikologis. Namun, kita dapat menyembuhkan infeksi mental dengan cara yang sama kita menyembuhkan infeksi tubuh, dengan pengobatan spesifik yang sudah terbukti manjur. Pertama, sebagai bagian dari persiapan pengobatan, Anda harus membiasakan diri Anda dengan kenyataan ini. Semua kepercayaan dipelajari dan dikembangkan. Tak seorang pun dilahirkan dengan kepercayaan diri. Orang yang memancarkan kepercayaan diri, yang tampaknya telah menaklukkan kekhawatiran, yang tenang di mana saja dan sepanjang waktu, memperoleh kepercayaan diri mereka dengan melatih diri mereka. Anda pun dapat melakukan ini. Selama Perang Dunia II, Angkatan Laut memastikan bahwa para prajuritnya yang baru dapat berenang atau dapat belajar berenang. Prajurit yang tidak dapat berenang dimasukkan ke dalam kelas-kelas renang. Saya menyaksikan beberapa pengalaman pelatihan itu. Mengasihkan sekali menyaksikan pemuda-pemuda yang sehat takut melihat air yang tidak terlalu dalam. Salah satu latihan mengharuskan mereka melompat dari papan setinggi 1,8 meter ke dalam air sedalam 2,4 meter. Sementara setengah lusin perenang mahir berdiri mengawasi. Pemandangan ini juga mengganggu. Ketakutan yang diperlihatkan orang-orang muda ini real. Namun, yang ada di antara mereka dan takluknya rasa takut adalah lompatan ke dalam air di bawah. Lebih dari sekali saya melihat beberapa dari mereka secara tidak sengaja
terdorong jatuh dari atas papan. Hasilnya, ketakutan pun dikalahkan. Insiden ini yang akrab dengan ribuan mantan personil Angkatan Laut mengilustrasikan satu hal, tindakan mengalahkan ketakutan. Sebaliknya, kebimbangan dan penundaan memupuk rasa takut. Catat kebenaran itu di dalam buku catatan keberhasilan Anda. Tindakan mengalahkan ketakutan. Tindakan memang mengalahkan ketakutan. Beberapa bulan yang lalu, seorang usahawan yang sangat cemas dalam usianya yang 40-an datang menemui saya. Ia memegang jabatan yang menuntut tanggung jawab sehingga sebagai pembeli untuk sebuah perusahaan pengeceran yang besar. Dengan gugup, ia menjelaskan, "Saya takut kehilangan pekerjaan saya. Saya punya perasaan bahwa hari-hari saya segera berakhir di perusahaan ini." "Mengapa begitu?" saya bertanya. "Ya, karena angka penjualan di departemen saya lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini buruk sekali mengingat total penjualan toko naik 6%. Selama ini, ada beberapa kritik bahwa kinerja saya menurun. Saya merasa kehilangan pegangan. Asisten saya merasakan hal ini. Saya yakin anggota staf senior lain sadar bahwa saya tidak sebaik dahulu." Dan ia pun melanjutkan, "Akhirnya saya memotong dan bertanya, 'Apa yang akan Anda lakukan mengenai hal ini? Apa yang akan Anda coba lakukan untuk memperbaiki situasinya?' 'Ah,' desahnya, 'tidak banyak yang dapat saya lakukan. Saya kira kecuali mengharapkan yang terbaik.' Terhadap komentar ini saya bertanya, secara jujur sekarang, apakah harapan saja cukup? Tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab, saya mengajukan satu pertanyaan lain. "Mengapa tidak mengambil tindakan untuk menunjang harapan Anda?" Lanjutkan, pintanya. Nah, ada dua jenis tindakan yang tampaknya cocok dengan kasus Anda. Pertama, mulai siang ini untuk menggerakkan angka penjualan ke atas, Anda harus menghadapinya. Ada alasan mengapa penjualan Anda menurun. Cari tahu. Mungkin Anda memerlukan penjualan khusus untuk mengobrol barang Anda yang lambat bergerak, sehingga Anda akan dapat membeli beberapa stok baru. Barangkali Anda dapat mengatur ulang lemari peraga Anda. Mungkin wiraniaga Anda perlu lebih antusias. Saya tidak dapat meramalkan apa yang akan menaikkan penjualan Anda, tetapi salah satunya pasti akan berhasil. Dan mungkin bijaksana jika Anda berbicara secara pribadi dengan manajer bawahan Anda. Minta nasihatnya. Ia mungkin mempunyai beberapa gagasan bagus yang sudah lama ingin ia terapkan. Dan sejauh berkenaan dengan kehilangan pekerjaan, ingatlah bahwa terlalu mahal bagi toko untuk mengganti Anda selama para direktur merasa ada peluang perbaikan dari Anda. Saya melanjutkan. Kemudian minta asisten pembelian Anda bergerak. Biarkan orang di sekeliling Anda mengetahui bahwa Anda masih hidup. Keberanian muncul kembali di matanya. Kemudian ia bertanya, "Anda katakan ada dua jenis tindakan yang harus saya ambil. Apa yang kedua?" Jenis tindakan yang kedua, yang dapat Anda katakan sebagai polis asuransi, adalah membiarkan 2 atau 3 dari teman bisnis Anda yang terdekat di dalam bidang tersebut mengetahui bahwa Anda mungkin mempertimbangkan tawaran dari toko lain. Dengan asumsi tentu saja pekerjaan itu jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan yang sekarang. Saya sedikit pun tidak percaya bahwa pekerjaan Anda tidak akan terjamin sesudah Anda mengambil beberapa tindakan positif untuk membuat angka penjualan itu naik. Tetapi, untuk berjaga-jaga adalah lebih baik jika Anda mendapat 1 atau 2 tawaran. Ingat, 10 kali lebih mudah bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan lain dibandingkan orang yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan. 2 hari yang lalu, orang yang pernah mengalami kesulitan ini mengunjungi saya.
Sesudah pembicaraan kita waktu itu, saya bekerja keras. Saya membuat beberapa perubahan. Tetapi perubahan dasarnya adalah dengan para wiraniaga saya sendiri. Saya biasanya mengadakan rapat penjualan sekali seminggu. Tetapi sekarang, saya mengadakannya setiap pagi. Saya membuat orang-orang itu benar-benar antusias. Segera sesudah mereka melihat kehidupan di dalam diri saya, mereka bersedia bekerja lebih keras pula. Mereka cuma menunggu saya untuk memulai segalanya bergerak kembali. Segalanya berjalan baik minggu lalu, penjualan saya jauh di atas tahun lalu, dan jauh lebih baik dibandingkan rata-rata penjualan toko. Oh, omong-omong, ia melanjutkan, saya ingin memberitahu Anda beberapa berita baik yang lain. Saya mendapatkan 2 tawaran pekerjaan sejak kita bertemu waktu itu. Dengan sendirinya saya merasa senang. Tetapi saya menolak keduanya karena segalanya tampak baik kembali di sini. Sewaktu menghadapi masalah sulit, kita tinggal di dalam lumpur hingga kita mengambil tindakan. Harapan adalah suatu awal. Akan tetapi, harapan memerlukan tindakan untuk mendapatkan kemenangan. Terapkan prinsip tindakan tersebut. Kali berikutnya Anda mengalami ketakutan besar atau ketakutan kecil. Mantapkan diri Anda, lalu cari jawaban untuk pertanyaan ini. Tindakan macam apa yang dapat saya ambil untuk menaklukkan ketakutan saya? Kurung rasa takut Anda, lalu ambil tindakan yang tepat. Di bawah ini adalah beberapa dari contoh ketakutan dan beberapa tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengobatinya. Gunakan prosedur 2 langkah ini untuk menyembuhkan ketakutan dan mendapatkan kepercayaan. Yang pertama, kurung ketakutan Anda, kunci rapat-rapat, tentukan secara persis apa yang Anda takutkan. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama, jenis ketakutan dan tindakan yang diambil. Jenis ketakutan yang pertama yaitu rasa malu karena penampilan pribadi. Jadi tindakan yang diambil adalah memperbaiki penampilan Anda. Pergilah ke tukang jahit yang bagus. Pakaian Anda harus bersih dan disetrika. Rapikan rambut Anda. Tidak selalu perlu pakaian mahal untuk memperbaiki penampilan Anda. Kemudian yang kedua, takut kehilangan pelanggan yang penting. Tindakan yang diambil, bekerja 2 kali lebih keras untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, perbaiki segalanya mungkin menyebabkan pelanggan kehilangan kepercayaan kepada Anda. Kemudian yang ketiga, takut gagal dalam ujian. Tindakan yang diambil, ubah kekhawatiran menjadi waktu belajar. Yang keempat, takut segalanya menjadi di luar kendali Anda sepenuhnya. Tindakan yang diambil, alihkan perhatian pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Pergilah ke kebun dan cabuti rumput. Bermainlah dengan anak-anak Anda. Pergilah ke bioskop atau acara dansa. Kemudian yang kelima, takut terluka secara fisik oleh sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, seperti tornado atau pesawat terbang yang lepas kendali. Tindakan yang diambil, ubah perhatian Anda untuk membantu meredakan ketakutan yang dialami oleh orang lain dan berdoalah. Kemudian yang keenam, takut akan apa yang mungkin orang lain pikirkan atau katakan. Tindakan, pastikan bahwa apa yang Anda rencanakan untuk lakukan sudah benar. Lalu kerjakan, tak seorang pun pernah mengerjakan apa saja yang berharga tanpa mendapat kritik. Kemudian yang ketujuh, takut membuat investasi atau membeli rumah. Tindakan, analisis semua faktor, kemudian ambil keputusan dan bertahanlah dengan keputusan itu. Percayai penilaian Anda sendiri. Kemudian ketakutan yang terakhir atau yang ketakutan yang ke-8, takut kepada orang banyak. Tindakan yang perlu diambil yaitu tempatkan mereka pada perspektif
yang semestinya. Ingat, orang lain juga manusia biasa yang mirip sekali dengan Anda. 2. Lalu, ambil tindakan. Ada semacam tindakan untuk ketakutan macam apapun. Dan ingat, keraguan hanya memperbesar ketakutan. Ambil tindakan segera. Bersikaplah tegas. Kebanyakan tidak adanya kepercayaan diri dapat dirunut langsung hingga ingatan yang ditangani secara keliru. Otak Anda mirip sekali dengan bank. Setiap hari Anda memasukkan deposito pikiran dalam bank pikiran Anda. Deposito pikiran ini berkembang dan menjadi ingatan Anda. Ketika Anda mulai berpikir, atau ketika Anda sedang menghadapi masalah, sebenarnya Anda mengatakan kepada bank ingatan Anda apa yang sudah saya ketahui mengenai hal ini. Bank ingatan Anda otomatis akan menjawab dan menyuplai Anda dengan potongan informasi yang berkaitan dengan situasi ini yang Anda depositokan sebelumnya. Jadi, ingatan Anda adalah penyuplai dasar dari bahan mentah untuk pikiran Anda yang baru. Kasir di dalam bank ingatan Anda sangat dapat diandalkan. Jika Anda mendekatinya dan berkata, "Pak Kasir, saya mau mengambil beberapa pikiran yang saya depositokan pada masa lalu yang membuktikan bahwa saya inferior di hadapan hampir semua orang lain." Ia akan menjawab, "Tentu, Tuan." Ingat bagaimana Anda gagal 2 kali pada kesempatan sebelumnya ketika Anda mencoba hal ini. Ingat apa yang kepala sekolah katakan mengenai ketidakmampuan Anda menyelesaikan sesuatu. Ingat apa yang pernah kebetulan Anda dengar dari beberapa rekan sekerja yang mengatakan bla 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 bla. Ingat dan terus-menerus kasir tersebut menunjukkan. Menggali ke dalam otak Anda pikiran demi pikiran yang membuktikan bahwa Anda memang tidak memadai. Namun, seandainya Anda mengunjungi kasir ingatan Anda dengan permintaan, "Pak Kasir, saya menghadapi keputusan yang sulit. Dapatkah Anda memberi saya pikiran apapun yang akan menenteramkan saya?" Dan kembali kasir tersebut akan berkata, "Tentu, Tuan." Tetapi kali ini ia menyampaikan pikiran-pikiran yang Anda didepositokan sebelumnya, yang mengatakan Anda dapat berhasil. Ingat pekerjaan yang hebat yang Anda lakukan pada situasi serupa sebelum. Bla bla bla. Dan ingat betapa besar kepercayaan yang diberikan Tuan Smith kepada Anda. Ingat apa yang dikatakan teman-teman baik Anda tentang diri Anda. Dan ingat, kasir tersebut dengan sangat responsif membiarkan Anda menarik deposito pikiran yang Anda tarik. Bagaimanapun, ini adalah bank milik Anda. Berikut ini ada 2 hal spesifik yang harus dilakukan untuk membangun kepercayaan melalui manajemen yang efisien atas bank ingatan Anda. 1. Depositokan hanya pikiran positif di dalam bank ingatan Anda. Mari kita hadapi dengan berani. Semua orang menghadapi banyak situasi yang tidak menyenangkan, memalukan, dan mengecilkan hati. Namun, orang yang sukses dan tidak sukses menghadapi situasi ini dengan cara yang langsung berlawanan. Orang yang tidak sukses boleh dikatakan memasukkannya ke dalam hati. Mereka memikirkan terus situasi yang tidak menyenangkan sehingga memberi mereka awal yang baik di dalam ingatan. Mereka tidak menjauhkan pikiran mereka dari situasi buruk tersebut. Pada malam hari, situasi yang tidak menyenangkan adalah hal terakhir yang mereka pikirkan. Namun sebaliknya, orang sukses yang percaya diri tidak memikirkan situasi buruk itu lagi. Orang sukses berspesialisasi dalam memasukkan pikiran positif ke dalam bank ingatan mereka. Apa yang terjadi dengan mobil Anda jika setiap pagi sebelum Anda berangkat kerja, Anda meraup 2 genggam
lumpur dan memasukkannya ke dalam rumah mesin. Mesin yang bagus itu segera akan berantakan, tidak mampu mengerjakan apa yang Anda ingin agar dikerjakannya. Pikiran negatif yang tidak menyenangkan yang didepositokan di dalam pikiran Anda mempengaruhi pikiran Anda dengan cara yang sama. Pikiran negatif mengakibatkan kerusakan pada motor mental Anda. Pikiran negatif menimbulkan kekhawatiran, frustasi, dan perasaan inferior. Pikiran negatif menempatkan Anda di pinggir jalan sementara orang lain meluncur maju. Kerjakan ini. Pada saat-saat ketika Anda sendirian dengan pikiran Anda, ketika Anda sedang mengemudikan mobil atau makan sendirian, ingat pengalaman yang menyenangkan dan positif. Masukkan pikiran yang baik ke dalam bank ingatan Anda. Ini mendorong kepercayaan diri. Ini memberi Anda perasaan, saya merasa enak. Ini membantu tubuh Anda tetap berfungsi dengan sehat. Berikut ini adalah rencana yang bagus sekali. Tepat sebelum Anda pergi tidur, depositokan pikiran-pikiran baik ke dalam bank ingatan Anda. Hitung berkat yang Anda terima, ingat hal-hal baik yang harus Anda syukuri untuk istri atau suami, anak Anda, teman Anda, dan kesehatan Anda. Ingat hal-hal baik yang Anda lihat dilakukan orang hari ini. Ingat kemenangan dan prestasi kecil Anda. Periksa kembali alasan mengapa Anda senang akan hidup ini. 2. Tarik hanya pikiran yang positif dari bank ingatan Anda. Beberapa tahun yang lalu, saya berhubungan erat dengan sebuah perusahaan konsultan psikologis. Mereka menangani banyak jenis kasus, tetapi kebanyakan masalah perkawinan dan situasi penyesuaian psikologis. Semua berhubungan dengan persoalan pikiran. Suatu siang, sementara saya sedang berbicara dengan kepala perusahaan tersebut mengenai profesinya dan teknik-tekniknya untuk membantu orang yang mengalami gangguan serius dalam hal menyesuaikan diri. Ia memberikan komentar ini. Anda tahu, sebenarnya pelayanan saya tidak diperlukan seandainya orang mau melakukan satu hal. Apa itu? Saya bertanya ingin tahu. Cukup ini. Hancurkan pikiran negatif sebelum pikiran tersebut menjadi monster mental. Kebanyakan individu yang saya coba tolong, ia melanjutkan, mengoperasikan museum horor mental milik mereka sendiri. Banyak kesulitan perkawinan misalnya melibatkan monster bulan madu. Bulan madu tersebut tidak memuaskan seperti yang diharapkan oleh salah satu atau kedua pasangan. Tetapi bukannya memendam ingatan itu, mereka merenungkannya ratusan kali hingga menjadi penghalang raksasa bagi hubungan perkawinan yang berhasil. Mereka datang kepada saya 5 atau 10 tahun kemudian. Biasanya tentu saja klien saya tidak melihat di mana kesulitannya terletak. Tugas saya lah untuk menyingkap dan menjelaskan sumber kesulitan mereka untuk mereka, dan membantu mereka melihat bahwa kesulitan itu sebenarnya sepele. Orang dapat membuat monster mental dari hampir setiap kejadian yang tidak menyenangkan. Teman saya yang psikolog itu melanjutkan, kegagalan pekerjaan, cinta yang putus, investasi yang buruk, kekecewaan atau akan perilaku anak remaja, ini adalah monster yang lazim. Dan saya harus membantu orang-orang yang mengalami kesulitan itu menghancurkan monster-monster tadi. Jelas bahwa setiap pikiran negatif, jika dipupuk dengan ingatan berulang, dapat berkembang menjadi monster pikiran yang nyata, yang menghancurkan kepercayaan dan melincinkan jalan bagi kesulitan psikolog yang serius. Di dalam sebuah artikel terbaru di dalam Cosmopolitan Magazine, The Drive Toward Self-Destruction, atau dorongan ke arah penghancuran diri, Alice Mulcahy
menunjukkan bahwa lebih dari 30.000 orang Amerika melakukan bunuh diri setiap tahun, dan 100.000 lagi berusaha mencabut nyawa mereka. Ia melanjutkan, ada bukti yang mengejutkan bahwa jutaan orang lain membunuh diri mereka sendiri dengan cara yang lebih lambat dan berkurang kentara. Yang lain lagi melakukan bunuh diri spiritual dan bukan fisik, dengan terus-menerus mencari jalan untuk menghina, menghukum, dan umumnya merendahkan diri sendiri. Teman saya yang psikolog mengatakan kepada saya bagaimana ia menolong salah seorang dari pasiennya untuk berhenti melakukan bunuh diri mental dan spiritual. Pasien wanita ini, ia menjelaskan, berusia menjelang akhir 30-an dan mempunyai 2 anak. Dalam terminologi awam, ia menderita depresi hebat. Ia mengingat semua insiden kehidupannya sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Hari-hari sekolahnya, perkawinannya, pengasuhan anak-anaknya, tempat ia tinggal, semua dipikirkan secara negatif. Ia dengan sukarela mengatakan bahwa ia tidak dapat mengingat pernah benar-benar merasa berbahagia. Oleh karena apa yang orang ingat dari masa lalu mewarnai apa yang ia lihat pada masa sekarang. Ia tidak melihat apapun selain pesimisme dan kegelapan. Ketika saya bertanya kepadanya apa yang ia lihat di dalam sebuah gambar yang saya perlihatkan kepadanya, ia berkata, tampaknya akan ada badai hebat nanti malam. Itu adalah penafsiran termuram yang pernah saya dapat mengenai gambar tersebut. Gambarnya adalah sebuah lukisan minyak berukuran besar yang menggambarkan matahari yang menggantung rendah di langit dan garis pantai berbatu karang dan bergerigi. Lukisan tersebut dikerjakan secara cerdik dan dapat dipandang sebagai matahari terbit atau matahari terbenam. Psikolog tersebut berkomentar kepada saya, apa yang orang lihat di dalam gambar adalah petunjuk tentang kepribadiannya. Kebanyakan orang mengatakan gambar itu menunjukkan matahari yang sedang terbit. Akan tetapi, orang yang depresi dan mengalami gangguan mental tersebut nyaris selalu mengatakan itu matahari terbenam. Sebagai psikolog, saya tidak dapat mengubah apa yang sudah ada di dalam ingatan seseorang. Akan tetapi, saya dapat dengan kerja sama si pasien membantu individu bersangkutan melihat masa lalunya dengan sudut yang berbeda. Itu adalah pengobatan umum yang saya gunakan pada wanita ini. Saya bekerja bersamanya untuk membantunya melihat keriangan dan kesenangan dalam masa lalunya dan bukan kekecewaan total. Sesudah 6 bulan, wanita ini memperlihatkan perbaikan. Pada saat itu, saya memberinya sebuah tugas khusus. Setiap hari, saya memintanya memikirkan dan menulis 3 alasan spesifik mengapa ia harus berbahagia. Kemudian, pada tugas yang berikutnya bersama saya setiap hari Kamis, saya akan memeriksa daftar tersebut bersamanya. Saya meneruskan jenis pengobatan ini selama 3 bulan. Perbaikan yang dialami wanita ini sangat memuaskan. Sekarang, wanita ini dapat menyelesaikan diri secara sangat baik dengan situasinya. Ia bersikap positif dan tentu saja sama bahagianya dengan kebanyakan orang. Ketika wanita ini berhenti menarik pikiran-pikiran negatif dari bank ingatannya, ia menuju kesembuhan. Besar atau kecil masalah psikologis yang dialami, penyembuhan ketika orang belajar berhenti menarik pikiran negatif dari bank ingatannya dan sebagai gantinya menarik pikiran yang positif. Jangan bangun monster mental. Jangan menarik pikiran yang tidak menyenangkan dari bank ingatan Anda. Ketika Anda mengingat situasi apapun, berkonsentrasilah pada sisi baik dari pengalaman tersebut. Lupakan yang buruk, kuburkan saja sisi buruknya. Jika Anda mendapatkan diri Anda berpikir tentang sisi yang negatif, hentikan berpikir sama sekali.
Dan berikut ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat membesarkan hati. Pikiran Anda ingin agar Anda melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Seandainya Anda benar-benar mau bekerja sama, ingatan yang tidak menyenangkan secara bertahap akan layu dan kasir di dalam bank ingatan Anda akan menghapusnya. Dr. Melvin S. Hedwig, psikolog periklanan, dalam mengomentari kemampuan kita untuk mengingat, mengatakan, jika perasaan yang timbul menyenangkan, iklan mempunyai peluang lebih baik untuk diingat. Jika perasaan yang ditimbulkan tidak menyenangkan, pembaca atau pendengar cenderung melupakan pesan iklannya. Hal yang tidak menyenangkan bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Kita pun tidak ingin mengingatnya. Singkatnya, sebenarnya mudah untuk melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan jika kita benar-benar menolak untuk mengingatnya. Tarik hanya pikiran positif dari bank ingatan Anda. Biarkan pikiran yang lain memudar. Dan kepercayaan Anda, perasaan berada di puncak dunia, meluncur ke atas. Anda mengambil langkah besar ke depan menuju penaklukan ketakutan ketika Anda menolak mengingat pikiran negatif yang mencela diri. Mengapa orang takut akan orang lain? Mengapa banyak orang merasa sadar diri jika berada di antara orang lain? Apa yang terletak di balik rasa malu? Apa yang dapat kita lakukan terhadap perasaan ini? Ketakutan akan orang lain adalah ketakutan besar, akan tetapi ada cara untuk menaklukkannya. Anda dapat menaklukkan ketakutan akan orang jika Anda mau belajar menempatkan mereka pada perspektif yang benar. Seorang teman bisnis yang sangat berhasil dalam mengoperasikan pabriknya menjelaskan kepada saya bagaimana ia mendapatkan perspektif yang benar mengenai orang. Contoh yang ia berikan menarik sekali. Sebelum masuk tentara dalam Perang Dunia II, saya takut hampir kepada semua orang. Anda tidak akan percaya betapa pemalu dan cemasnya saya waktu itu. Saya merasa semua orang jauh lebih cerdik daripada saya. Saya khawatir mengenai fisik dan mental saya yang tidak memadai. Saya kira saya lahir untuk gagal. Kemudian suatu kebetulan yang menguntungkan membuat saya kehilangan rasa takut saya akan orang selama saya berdinas di Angkatan Darat. Selama sebagian dari tahun 1942 dan 1943, ketika Angkatan Darat melantik anggota secepat mungkin, saya ditempatkan sebagai perawat medis di sebuah kamp besar. Hari demi hari saya membantu memeriksa orang-orang itu. Semakin banyak saya melihat para prajurit baru itu, semakin kurang rasa takut saya kepada orang. Semua orang yang di barisan telanjang bulat itu tampak sangat serupa. Memang ada yang gemuk dan kurus, jangkung dan pendek, tetapi mereka semua sama-sama bingung, sama-sama kesepian. Padahal, beberapa hari sebelumnya, sebagian dari mereka adalah para eksekutif muda yang sedang menanjak. Sebagian adalah petani, sebagian wiraniaga gelandangan pekerja kasar. Beberapa hari sebelumnya, mereka adalah orang dengan bermacam jabatan. Namun, di ruang pelantikan, mereka semua sama. Saya memikirkan sesuatu yang mendasar saat itu. Saya tahu bahwa orang yang pada dasarnya mempunyai lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Saya mengetahui bahwa orang lain mirip sekali dengan saya. Ia menyukai makanan enak. Ia merindukan keluarga dan teman. Ia ingin maju dan ia mempunyai masalah. Ia juga suka rileks. Jadi, jika orang lain pada dasarnya sama dengan saya tidak perlu takut kepadanya. Ada dua jalan untuk menempatkan orang di dalam perspektif yang benar. Yang pertama, miliki pandangan yang seimbang mengenai orang lain. Ingat dua hal ini sewaktu menghadapi orang.
Pertama, orang lain itu penting. Semua manusia penting. Akan tetapi ingat ini pula, Anda juga penting. Jadi, sewaktu berhadapan dengan orang lain, biasakanlah berpikir kita adalah dua orang penting yang duduk bersama untuk membicarakan sesuatu demi kepentingan dan keuntungan bersama. Beberapa bulan yang lalu, seorang usahawan menelpon saya untuk mengatakan kepada saya bahwa ia baru saja mengangkat seorang anak muda yang saya rekomendasikan kepadanya belum lama ini. Anda tahu apa yang membuat saya menerima orang ini? Tanya kawan saya. Apa? Saya bertanya. Caranya bersikap. Kebanyakan pelamar masuk ke kantor saya dengan setengah ketakutan. Mereka memberi saya semua jawaban yang mereka pikir ingin saya dengar. Sedikit banyak mereka bersikap seperti pengemis. Mereka akan menerima apa saja. Akan tetapi, orang yang Anda rekomendasikan ini bersikap lain. Ia menghormati saya, tetapi yang sama pentingnya, ia menghormati dirinya sendiri. Ia juga mengajukan pertanyaan sebanyak yang saya ajukan kepadanya. Ia tidak seperti kelinci yang ketakutan. Ia benar-benar manusia, dan ia akan bekerja dengan baik. Sikap saling menganggap diri penting ini membantu membuat situasi seimbang. Orang lain itu tidak menjadi terlalu penting dibandingkan diri Anda dalam pikiran Anda. Orang lain itu mungkin tampak sangat besar, sangat penting, akan tetapi ia tetap manusia biasa yang pada dasarnya mempunyai minat, keinginan, dan masalah yang sama dengan Anda. Yang kedua, kembangkan sikap penuh pengertian. Memang tidak sedikit orang yang seolah mau menerkam Anda, menggertak Anda, menjadikan Anda sasaran dan menakut-nakuti Anda. Jika Anda tidak siap menghadapi orang-orang seperti ini, mereka dapat merusak kepercayaan diri Anda dan membuat Anda takluk sepenuhnya. Anda memerlukan pertahanan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Beberapa bulan yang lalu di meja pemesan kamar Hotel Memphis, saya melihat suatu demonstrasi yang bagus sekali mengenai cara yang tepat untuk menghadapi orang seperti ini. Saat itu, pukul 5 sore lebih dikit, dan hotel sibuk mendaftar tamu-tamu baru. Orang di depan saya memberikan namanya kepada pegawai di belakang meja dengan nada memerintah. Pegawai tersebut berkata, "Ya, Tuan, kami sediakan satu kamar single untuk Anda." "Single?" bentak orang itu. "Saya memesan double." Pegawai tersebut berkata dengan sopan, "Coba saya periksa sebentar." Ia menarik permintaan pesanan tamu dari arsip dan berkata, "Maaf Tuan, telegram Anda menyebutkan single. Saya akan senang sekali menempatkan Anda di kamar double, kalau memang ada. Tetapi, semua kamar double sudah penuh." Tamu yang berang itu berkata, "Saya tidak peduli apa bunyi kertas itu. Saya mau kamar double." Kemudian, ia mulai bersikap, "Anda tahu siapa saya?" Diikuti dengan, "Saya akan usahakan agar Anda dipecat. Anda lihat nanti. Saya akan buat Anda dipecat." Di bawah serangan gencar, pegawai muda tersebut menyela, "Tuan, kami menyesal sekali. Tetapi kami bertindak berdasarkan instruksi Anda." Akhirnya sang tamu yang benar-benar marah itu berkata, "Saya tidak akan mau tinggal di kamar yang terbagus di hotel ini sekarang. Manajemennya benar-benar buruk." Dan ia pun keluar. Saya menghampiri meja penerimaan sambil berpikir si pegawai pasti marah setelah baru saja dimarahi habis-habisan. Sebaliknya, ia menyambut saya dengan salam yang ramah sekali. "Selamat malam, Tuan." Ketika ia mengerjakan rutinitas yang biasa dalam mengatur kamar untuk saya berkata kepadanya, "Saya mengagumi cara Anda mengendalikan diri tadi. Anda benar-benar sabar."
"Ya Tuan," katanya, "saya tidak dapat marah kepada orang seperti itu." Anda lihat, ia sebenarnya bukan marah kepada saya. Saya cuma korban pelampiasan kemarahannya. Orang yang malang tadi mungkin baru saja ribut dengan istrinya, atau bisnisnya mungkin sedang lesu, atau barangkali ia merasa rendah diri dan ini adalah peluang emasnya untuk melampiaskan kekesalannya. Pegawai tadi menambahkan, pada dasarnya ia mungkin orang yang sangat baik. Kebanyakan orang begitu. Sambil melangkah menuju lift, saya mengulang-ulang perkataannya. Pada dasarnya, ia mungkin orang yang sangat baik. Kebanyakan orang begitu. Ingat dua kalimat itu kalau ada orang yang menyatakan perang kepada Anda. Jangan membalas. Cara untuk menang dalam situasi seperti ini adalah dengan membiarkan orang tersebut melepaskan amarahnya dan kemudian lupakan saja. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu memeriksa hasil ujian para mahasiswa, saya menemukan satu yang sangat mengganggu saya. Mahasiswa tersebut memperlihatkan dalam diskusi di kelas dan tes sebelumnya bahwa ia jauh lebih cakap dibandingkan yang ia perlihatkan di atas kertas ujiannya. Ia sebenarnya adalah orang yang saya kira akan lulus dengan nilai tertinggi. Ternyata, hasil ujiannya menempatkan dirinya di tempat terbawah. Sebagaimana kebiasaan saya dalam kasus seperti ini, saya meminta sekretaris saya untuk menghubungi mahasiswa tersebut dan memintanya datang ke kantor saya karena ada urusan yang mendesak. Tidak lama kemudian, Paul pun muncul. Ia tampak seolah baru saja mengalami pengalaman yang mengerikan. Sesudah ia duduk, saya berkata kepadanya, "Ada apa, Paul? Hasil ujian Anda tidak seperti yang saya harapkan." Paul mengalami perjuangan batin, menunduk dan menjawab, "Pak, sesudah saya mengira Bapak mengetahui saya menyontek, saya benar-benar kalut. Saya sama sekali tidak dapat berkonsentrasi. Terus terang ini pertama kali saya menyontek di universitas. Saya ingin sekali berhasil. Maka saya bla 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 bla. Tunggu sebentar." Saya menyela. Tetapi ia tidak mau berhenti berbicara. "Saya kira Bapak sudah mengusulkan agar saya dikeluarkan." Sampai di sini, Paul pun mulai mengemukakan rasa malu yang akan ditimbulkan oleh kejadian ini pada keluarganya. Bagaimana kejadian ini menghancurkan hidupnya dan semua akibatnya yang lain. Akhirnya, saya berkata, "Tenang, Paul. Saya akan menjelaskan sesuatu. Saya tidak pernah melihatmu menyontek. Waktu engkau masuk dan mengatakannya kepada saya, tidak terpikir sedikit pun bahwa itulah persoalannya. Sayang sekali, Paul, engkau berbuat begitu." Kemudian saya melanjutkan, "Paul, katakan kepada saya apa yang ingin engkau peroleh dari pengalamanmu di universitas." Ia sedikit lebih tenang sekarang. Dan sesudah diam sejenak, ia berkata, "Pak, saya kira tujuan saya adalah belajar bagaimana menjalani hidup, tetapi saya kira saya gagal. Kita belajar dengan cara-cara yang berlainan." Saya bata, "Saya rasa engkau dapat belajar tentang keberhasilan yang sebenarnya dari pengalaman ini. Waktu engkau menyontek tadi, suara hatimu sangat mengganggumu. Ini membuatmu mengalami kompleks rasa bersalah yang pada gilirannya merusak kepercayaan dirimu. Sebagaimana engkau katakan tadi, engkau menjadi kalut. Biasanya, Paul, persoalan benar salah ini didekati dari sudut pandang moral atau keagamaan. Saya tidak akan mengkhotbahi engkau sekarang tentang benar atau salah. Tetapi, mari kita lihat sisi praktisinya. Ketika engkau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hatimu,
Engkau merasa bersalah dan perasaan bersalah ini menghambat proses berpikir di dalam benakmu. Engkau tidak dapat berpikir jernih karena pikiranmu terus bertanya, apakah saya akan ketahuan? Apakah saya akan ketahuan? Paul, saya melanjutkan. Engkau begitu ingin mendapatkan gelar tersebut sehingga engkau melakukan sesuatu yang engkau tahu salah. Ada banyak kesempatan dalam hidup ini ketika Anda akan sangat menginginkan sesuatu seperti gelar universitas dan engkau akan tergoda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hatimu. Engkau mungkin saja berhasil, akan tetapi inilah yang akan terjadi. Perasaan bersalah akan menguasaimu dan hasilnya engkau akan terlalu sadar diri dan gelisah. Dan dalam jangka panjang, Anda akan kehilangan apa yang Anda dapatkan secara curang. Saya melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana seorang usahawan atau profesional kehilangan pegangan karena ketakutan hebat bahwa istrinya akan mengetahui tentang hubungan cinta gelapnya dengan seorang wanita lain. Apakah ia akan mengetahuinya? Apakah ia akan mengetahuinya? Pertanyaan ini merusak kepercayaan dirinya hingga ia tidak dapat bekerja dengan baik di tempat kerja atau di rumah. Saya mengingatkan Paul bahwa banyak penjahat tertangkap bukan karena ada petunjuk yang mengarah pada mereka, melainkan karena tindakan mereka diwarnai perasaan bersalah dan sadar diri yang berlebihan. Perasaan bersalah mereka menempatkan diri mereka dalam daftar tersangka. Di dalam diri kita masing-masing ada keinginan untuk benar, untuk berpikir benar, dan bertindak benar. Jika kita menentang keinginan ini, kita memasukkan penyakit kanker ke dalam hati nurani kita. Kanker ini berkembang dengan memakan habis hati nurani kita. Hindari melakukan apa saja yang akan menyebabkan Anda bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya akan tertangkap? Apakah saya akan tertangkap? Apakah saya dapat lolos? Jangan mencoba mendapatkan gelar Anda jika itu berarti melanggar kepercayaan diri Anda. Saya senang karena Paul mengerti maksud saya. Ia mendapatkan pelajaran praktis untuk mengerjakan apa yang benar, lalu saya memintanya duduk dan mengikuti ujian ulangan dalam menjawab pertanyaan. Tetapi, bagaimana dengan pemecatan saya? Saya berkata, saya tahu ada peraturannya bagi orang yang menyontek. Tetapi engkau tahu, jika kami mengeluarkan semua mahasiswa yang memang menyontek, setengah dari dosen di sini harus ikut keluar. Dan jika kami mengeluarkan semua mahasiswa yang berpikir untuk menyontek, universitas ini harus ditutup. Jadi, saya melupakan seluruh kejadian ini jika engkau mau menolong saya. Dengan senang hati, ujar Paul. Saya berjalan menghampiri rak buku dan mengambil buku pribadi saya berjudul 50 Years with the Golden Rule dan berkata, Paul, baca buku ini dan kembalikan. Lihat bagaimana dalam kata-kata J.C. Penney sendiri. Hanya dengan mengerjakan apa yang benar menjadikannya salah seorang Amerika terkaya. Mengerjakan apa yang benar membuat hati nurani Anda puas, dan ini membangun kepercayaan diri. Jika kita melakukan apa yang kita tahu salah, dua hal negatif pun terjadi. Pertama, kita merasa bersalah, dan rasa bersalah ini menggerogoti kepercayaan diri kita. Kedua, orang lain cepat atau lambat akan mengetahuinya dan kehilangan kepercayaan kepada kita. Kerjakan apa yang benar dan peliharalah kepercayaan diri Anda. Itulah yang dimaksud dengan berpikir menuju sukses. Ini adalah prinsip psikologis yang layak dibaca ulang hingga 25 kali. Baca hingga benar-benar meresapi diri Anda, berpikir dengan percaya diri, dan bertindak dengan percaya diri.
Psikolog besar Dr. George W. Crane mengatakan di dalam bukunya yang terkenal Applied Psychology, Chicago Hopkins Syndicate, ingat gerakan atau motion adalah pendahulu emosi. Anda tidak dapat mengendalikan yang belakangan secara langsung, tetapi hanya melalui pilihan gerakan atau tindakan Anda untuk menghindari tragedi yang terlalu lazim ini, yaitu perbedaan dan kesalahpahaman dalam perkawinan. Sadarilah fakta psikologis yang benar ini. Jalani gerakan yang benar setiap hari dan Anda segera akan mulai merasakan emosi yang sesuai. Pastikan Anda dan pasangan Anda menjalani gerakan kencan dan kecupan. Pengungkapkan pujian sehari-hari yang tulus, ditambah banyak ungkapan rasa hormat lain dan Anda tidak perlu khawatir tentang emosi cinta. Anda tidak dapat bertindak setia untuk waktu yang sangat lama tanpa perasaan setia. Para psikolog memberitahu bahwa kita dapat mengubah sikap kita dengan mengubah tindakan fisik kita. Sebagai contoh, Anda benar-benar merasa ingin tersenyum jika Anda membuat diri Anda tersenyum. Anda merasa lebih unggul jika Anda membuat diri Anda berdiri tegak daripada jika Anda membungkuk. Pada sisi negatif, memberengutlah dan Anda pun akan merasa lebih ingin memberengut. Mudah untuk membuktikan bahwa gerakan dapat mengubah emosi. Orang yang malu-malu memperkenalkan diri dapat menggantikan sikap malu-malu ini dengan percaya diri hanya dengan melakukan 3 tindakan sederhana secara serentak. Pertama, julurkan dan raih tangan lawan bicara dan genggam dengan erat. Dan yang kedua, lihat langsung ke arah orang bersangkutan. Dan ketiga, katakan, senang sekali bertemu dengan Anda. 3 tindakan sederhana ini secara otomatis dan seketika menghilangkan rasa malu. Tindakan penuh percaya diri menghasilkan cara berpikir yang penuh rasa percaya diri. 1. Duduklah selalu di kursi terdepan. Pernahkah Anda memperlihatkan bahwa di dalam pertemuan, di gereja, di kelas, dan pertemuan lain, bagaimana tempat duduk belakang terisi penuh lebih dahulu? Kebanyakan orang bergerombol duduk di barisan belakang sehingga mereka tidak akan menjadi terlalu mencolok. Dan alasan mengapa mereka tidak mau terlalu mencolok adalah karena mereka kurang percaya diri. Duduk di depan membangun rasa percaya diri. Praktikkanlah mulai sekarang dan seterusnya, jadikan kebiasaan untuk duduk di barisan sedepan mungkin. Memang Anda mungkin tampak sedikit lebih mencolok di depan, tetapi ingat, tidak ada yang tidak mencolok sehubungan dengan sukses. 2. Biasanya mengadakan kontak mata. Bagaimana orang menggunakan matanya memberitahu kita banyak hal tentang diri orang bersangkutan. Secara naluriah, Anda mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri mengenai orang yang tidak mau memandang ke mata Anda. Apa yang ia coba sembunyikan? Apa yang ia takutkan? Apakah ia mencoba membohongi saya? Apakah ia menyembunyikan sesuatu? Biasanya kelalaian membuat kontak mata mengatakan salah satu dari 2 hal. Orang gagal mungkin mengatakan, saya merasa lemah di samping Anda, saya merasa inferior di hadapan Anda, saya takut kepada Anda, atau menghindari pandangan orang lain mungkin mengatakan, saya merasa bersalah, saya telah melakukan sesuatu, atau saya memikirkan sesuatu yang saya tidak ingin Anda tahu. Saya takut jika saya membicarakan pandangan mata saya bertemu dengan pandangan Anda akan mengetahui rahasia saya. Anda tidak mengatakan sesuatu yang baik mengenai diri Anda ketika Anda menghindari kontak mata. Anda mengatakan, saya takut, saya kurang percaya diri. Taklukkan ketakutan ini dengan membuat diri Anda memandang mata lawan bicara Anda.
Memandang mata lawan bicara, mengatakan kepadanya, "Saya jujur dan tulus. Saya percaya akan apa yang saya katakan kepada Anda. Saya tidak takut. Saya percaya." Buat mata Anda bekerja untuk Anda. Arahkan tepat ke mata lawan bicara Anda. Ini tidak hanya memberi Anda kepercayaan diri, tindakan ini membuat orang lain juga percaya kepada Anda. 3. Berjalan 25% lebih cepat. Ketika saya masih muda, pergi ke desa adalah ancaman yang besar. Ketika kami kembali ke dalam mobil, ibu kerap berkata, "Davi, coba kita duduk di sini sebentar dan menyaksikan orang-orang yang lewat." Ibu akan berkata, "Lihat laki-laki itu. Apa menurutmu yang mengganggu dirinya? Atau apa menurutmu yang akan dilakukan oleh wanita itu? Atau lihat orang itu, ia tampaknya murung." Menyaksikan orang berjalan dan bergerak menjadi benar-benar mengasihkan dan memberi banyak pelajaran. Sampai sekarang saya masih suka mengamati cara orang berjalan. Di koridor, di lobi jalan, saya sesekali mendapatkan diri saya mempelajari perilaku manusia hanya dengan mengamati tingkah laku orang. Para psikolog mengaitkan postur yang ceroboh dan cara berjalan yang lamban dengan sikap yang tidak menyenangkan terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan orang-orang di sekeliling kita. Namun, psikolog juga mengatakan bahwa kita dapat benar-benar mengubah sikap dengan mengubah postur dan kecepatan gerak. Amati dan Anda akan melihat bahwa gerak tubuh adalah hasil dari tindakan pikiran. Orang yang sangat tidak puas, orang yang benar-benar sengsara, benar-benar berjalan terhuyung dan tersandung sepanjang jalan. Mereka mempunyai kepercayaan diri nol besar. Orang rata-rata berjalan dengan kecepatan rata-rata. Langkah mereka rata-rata. Mereka berpenampilan, "Saya benar-benar tidak terlalu bangga akan diri saya sendiri." Kemudian ada kelompok ketiga. Orang-orang di dalam kelompok ini memperlihatkan kepercayaan diri yang super. Mereka berjalan lebih cepat dari rata-rata orang. Tampaknya mereka setengah berlari sewaktu berjalan. Cara berjalan mereka mengatakan kepada dunia, "Saya harus pergi ke suatu tempat yang penting, dan ada hal penting yang harus saya kerjakan. Lebih dari itu, saya akan berhasil." Gunakan teknik berjalan 25% lebih cepat untuk membangun kepercayaan diri. Tegakkan bahu Anda, angkat kepala, bergerak maju sedikit lebih cepat, dan rasakan kepercayaan diri Anda berkembang. Coba saja dan lihat hasilnya. 4. Praktikan berbicara terus terang. Dalam bekerja dengan banyak jenis kelompok dari segala ukuran, saya sudah menyaksikan banyak orang dengan persepsi yang tajam dan kemampuan asli yang besar membeku dan gagal berpartisipasi dalam diskusi. Ini bukan berarti bahwa orang-orang ini tidak mau berdiskusi, melainkan mereka tidak mempunyai kepercayaan diri. Orang yang malu berbicara dalam rapat berpikir dalam hati, "Opini saya mungkin tidak berharga. Jika saya mengatakan sesuatu yang mungkin tampak bodoh, saya tidak mau berkata apa-apa. Selain itu, orang lain mungkin lebih tahu daripada saya. Saya tidak mau orang lain tahu betapa bodohnya saya." Setiap kali orang pemalu gagal berbicara, ia merasa semakin tidak memadai, semakin inferior. Acap kali ia membuat janji palsu kepada diri sendiri yang jauh di dalam hatinya ia tahu tidak akan ia penuhi. Untuk berbicara lain kali. Ini sangat penting. Setiap kali kita gagal berbicara, kita mengambil satu dosis lagi dari racun kepercayaan. Kita menjadi semakin kurang percaya diri. Namun pada sisi positif, semakin banyak Anda berbicara, semakin besar Anda menambah kepercayaan diri Anda.
dan semakin mudah untuk berbicara terus terang pada kesempatan berikutnya. Berbicaralah terus terang, ini adalah vitamin pembangun kepercayaan. Manfaatkan pembangun kepercayaan ini. Jadikan kaidah untuk berbicara dengan berani pada setiap pertemuan terbuka yang Anda ikuti. Berbicaralah, katakan sesuatu secara sukarela pada setiap rapat bisnis, pertemuan panitia, forum komunitas yang Anda hadiri. Jangan buat perkecualian. Mereka beri komentar, buat saran, ajukan pertanyaan. Dan jangan menjadi orang terakhir yang berbicara. Cobalah menjadi pemecah kekakuan, orang pertama yang memberikan komentar. Dan jangan pernah khawatir akan tampak bodoh. Anda tidak akan tampak demikian. Untuk setiap orang yang tidak setuju dengan Anda, kemungkinannya ada satu orang yang akan setuju. Berhenti bertanya kepada diri sendiri, apakah saya berani berbicara? Sebagai gantinya, berkonsentrasilah untuk mendapatkan perhatian ketua agar Anda boleh berbicara. 5. Tersenyum lebar. Kebanyakan orang pernah mendengar pada suatu kesempatan bahwa senyuman akan memberi mereka dorongan yang sebenarnya. Mereka diberitahu bahwa senyuman adalah obat yang ampuh sekali untuk kekurangan kepercayaan diri. Namun, banyak sekali orang yang tidak benar-benar percaya akan hal ini karena mereka tidak pernah mencoba tersenyum ketika mereka merasa takut. Buat ujian kecil ini. Coba merasa kalah dan tersenyumlah lebar-lebar pada saat yang sama. Anda tidak dapat melakukannya. Senyum yang lebar memberi Anda kepercayaan diri. Senyum yang lebar mengalahkan ketakutan, menggulingkan kekhawatiran, menaklukkan kemurungan. Dan senyum yang sebenarnya mengerjakan lebih daripada sekedar menyembuhkan perasaan Anda yang tidak enak. Senyum meluruhkan perlawanan dari orang lain dan juga secara seketika. Orang lain benar-benar tidak dapat marah kepada Anda jika Anda memberinya senyuman lebar yang tulus. Suatu insiden kecil yang mengilustrasikan hal ini terjadi pada diri saya. Saya sedang berhenti menunggu lampu lalu lintas berganti hijau ketika mobil saya ditabrak dari belakang. Pengemudi di belakang saya agaknya terlambat menginjak rem dan akibatnya bemper belakang mobil saya miring. Saya melihat ke belakang lewat kaca spion dan melihatnya turun keluar. Saya juga keluar dan siap bertengkar. Saya akui bahwa saya siap menyerangnya secara verbal. Namun, untunglah, sebelum saya mendapat kesempatan ini, ia berjalan menghampiri saya sambil tersenyum dan berkata dengan nada yang bersungguh-sungguh, "Saya sungguh tidak sengaja." Senyuman itu dipadu dengan komentar yang tulus meluluhkan saya. Saya menggumam, "Tidak apa-apa, ini memang sering terjadi." Dalam waktu yang singkat sekali, perlawanan saya berubah menjadi persahabatan. Tersenyumlah lebar-lebar, maka Anda pun merasa hari-hari bahagia kembali lagi. Tetapi benar-benarlah tersenyum lebar. Senyum yang setengah-setengah tidak meyakinkan. Tersenyumlah hingga gigi Anda terlihat. Senyuman besar itu terjamin sepenuhnya. Saya sudah sering mendengar, ya, tetapi ketika saya takut akan sesuatu, atau ketika saya marah, saya tidak ingin tersenyum. Tentu saja Anda tidak ingin tersenyum. Tak seorang pun ingin. Kiatnya adalah memaksa diri mengatakan saya akan tersenyum. Kemudian tersenyumlah. Manfaatkan kekuatan dari senyuman. Buat 5 prosedur ini bekerja bagi Anda. 1. Tindakan menyembuhkan ketakutan.
Kurung ketakutan Anda dan kemudian ambil tindakan konstruktif. Tidak adanya tindakan, tidak melakukan apapun terhadap situasi, dan menghancurkan kepercayaan diri. 2. Lakukan usaha tertinggi untuk memasukkan hanya pikiran positif ke dalam ingatan Anda. Jangan biarkan pikiran negatif yang mencela diri berkembang menjadi monster mental. Jangan mau sama sekali mengingat kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan. 3. Tempatkan orang dalam perspektif yang benar. Ingat, orang lebih sama, jauh lebih sama daripada berbeda. Dapatkan pandangan yang seimbang mengenai orang lain. Ia hanya manusia biasa, dan kembangkan sikap penuh pengertian. Banyak orang akan menyalak, tetapi jarang sekali yang benar-benar menggigit. 4. Praktikan melakukan apa yang hati nurani Anda katakan sebagai hal yang benar kepada Anda. Ini mencegah berkembangnya kompleks rasa bersalah yang beracun. Mengerjakan apa yang benar adalah kaidah yang sangat praktis untuk berhasil. 5. Buat segalanya tentang Anda berbunyi, saya percaya diri, benar-benar percaya diri. Praktikan teknik-teknik kecil ini di dalam aktivitas Anda sehari-hari. A. Duduklah selalu di barisan depan. B. Adakan kontak mata. C. Berjalanlah 25% lebih cepat. D. Berbicaralah terus terang. Dan E, yaitu yang terakhir, tersenyumlah lebar-lebar. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan bab 3. Nah, buat teman-teman pendengar yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Nah, jangan lupa untuk di-like juga. Dan nanti kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 4 di video berikutnya. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa.